ada tadi kata dilema. Saya kira itu benar kata dilema, tetapi perlu dicatat bahwa memang sejak awal ketika kita memasuki program pendidikan jarak jauh itu sudah ada problem. Mulai dari soal penggunaan handphone, kemudian kuota dan macam-macam, dan kemudian kemampuan orang menggunakan alat teknologi seperti itu juga jadi problem. Tetapi ada satu hal yang saya kira kita tidak boleh lupakan, bahwa pendidikan jarak jauh itu banyak yang hilang esensi pendidikannya untuk siswa-siswa kita. Kalau mau jujur ya, semua orang tua pasti harus mengakui bahwa pendidikan jarak jauh itu pasti sangat melelahkan. Kemudian yang kedua itu ada loss learning. Ya, jadi belajar itu kan bukan hanya bagaimana kita bisa membaca, menulis, berhitung, pintar seperti itu, bukan hanya itu. Tetapi belajar atau pendidikan itu lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mendidik manusia sampai kepada substansi yang mendasar. Ketika banyak learning loss di PJJ, artinya apakah kita tetap perlu mempertahankan PTM di tengah ancaman Omikron? Nah, sekarang ini sebetulnya yang sangat saya sayangkan adalah itu belum ada inovasi dan kreasi baik dari pemerintah untuk mempertahankan bagaimana agar pendidikan tatap muka itu bisa dilangsungkan tanpa harus, ingat ya, catatannya tanpa harus terjadi tadi migrasi penularan. Nah, saya kan beginilah contoh ya. Saya udah hampir 2 tahun lebih ini kita ini ya berkutat dengan persoalan COVID ini. Tapi saya belum pernah mendengar sama sekali misalnya katakanlah, Kementerian Pendidikan membuat aturan begini loh, untuk pendidikan jarak jauh begini. Kalau pendidikan tatap muka begini. Nah, begitu gubernur misalnya di DKI membuat aturan seperti ini, itu dianggap, nah ini kok jadi ada penularan, ada macam-macam. Jadi maksudnya yang salah adalah aturan yang tidak jelas dari Kemendikbudristek? Coba saya tanya sekarang, apakah pendidikan jarak jauh ini memang dilaksanakan secara nasional di Indonesia? Kan enggak juga, di banyak daerah itu tidak merata. Jadi persoalannya di situ menurut Anda yang utama, betulkah seperti itu Kang Dede? Persoalan dari kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbudristek? Saya mau menambahkan lagi sebetulnya sedikit lagi, sebetulnya inovasi itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya mau kasih contoh gini, tadi kan kelasnya kurang. Apakah memang pendidikan tatap muka itu harus di kelas? Pernah nggak terpikir di kita ini anak-anak disuruh misalnya mereka datang ke suatu lapangan terbuka, taman atau apa gitu, yang mereka duduk di sana. Kalau kebijakannya kan PTM. Lalu bagaimana PTM supaya sukses? Itu kan ada teknis. Ada anak-anak yang harus diantar bagaimana caranya, bagaimana cara mereka duduk, bagaimana cara, itu kan yang memang harus diatur semuanya. Begitu misalnya ada aturan PTM berjalan gitu, lalu ini yang teknis nggak jalan, yang nggak akan jalan dengan baik. Jadi yang kan salah penerapannya menurut saya yang ini juga bagian aturannya. dari yang penting untuk diurus, diatur gitu loh. Jangan PTM yang dihapuskan. Misalnya contoh ya, contoh Bu, Mbak ya. Jadi contoh, misalnya tadi hari ini mungkin 50% yang masuk, 50%-nya PJJ, ya kan? Besok yang PJJ masuk dia PTM. Yang PTM PJJ. Tapi aturannya kan sekarang memang 100%. Nah, sekarang ini kan saya katakan, ini yang saya katakan sebagai inovasi. Kalau misalnya tadi Pak Luhut katakan ini nanti Februari puncaknya, siapa yang jamin? Dulu juga tahun lalu selalu disebut nanti kita puncaknya pada sekian, nanti kita akan turun pada bulan sekian, kita sudah nggak ada lagi COVID, siapa yang jamin? Tapi lebih baik mengantisipasi kan? Bagaimana? Tidak ada yang bisa menjamin, tapi lebih baik mengantisipasi. Tidak ada yang bisa menjamin, tetapi kan bagaimana perencanaan yang ada yang kita hadapi hari ini itu yang harus dituntaskan. Bukan berarti misalnya ini PTM-nya ditutup semua. Gini loh, anak-anak jenuh. Ini contoh, ini anak saya kan orang tua juga, bukan misalnya yang anak saya nih. Kemarin disuruh berangkat ke sekolah, sudah malas dia berangkat ke sekolah. Dia bilang saya tidak punya teman di sekolah. Kenapa? Hampir 2 tahun dia PJJ. Ya, ini curhat jadi ini kan jadi bahaya. Bahaya kenapa? Karena sekolah itu, PTM itu bukan hanya belajarnya. Belajarnya mungkin bisa PJJ saja. Tapi belajar di sana itu ada belajar berteman, belajar berbicara, belajar bagaimana bersosialisasi. Ini kan semua hilang.